Jadi saya dulu punya guru Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan, mursyid Thariqah Naqsyabandiyah Mudhariyah. Ada jin datang kepada Syekhul Al-Habib Muhsin, ingin jadi muridnya katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina qulubil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-qail, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna asyaitana la yatamatsalu bi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ini menciptakan makhluk dengan berbagai macam jenisnya. Salah satu jenis makhluk Allah yang punya potensi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3. Yang pertama malaikat, yang kedua jin, yang ketiga manusia. 3 jenis makhluk Allah ini, malaikat, yang pastinya malaikat ini selalu beribadah kepada Allah. Ada malaikat yang selalu hanya membaca tasbih, ada malaikat yang selalu rukuk. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan bercerita sedikit tentang masalah makhluk Allah yang bernama jin. Jin di dalam Al-Quran sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala ini memberikan surat khusus namanya surat Al-Jin di dalam Al-Quran, dari keistimewaannya bangsa jin. Karena ada beberapa jin yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, mau mengikuti ajarannya Allah dan Rasulullah, sehingga jin ini mempunyai karakter sama dengan manusia. Ada yang baik, ada yang buruk. Jin di zaman Rasulullah SAW ini, para pendengar, ini ada yang juga mengganggu manusia. Sampai-sampai ada sekelompok jin yang datang kepada Rasulullah SAW di dalam surat Al-Jin, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Qur'an. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan. Jin ini beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah karena mendengar Al-Qur'an, datang pada Rasulullah. Makanya jin itu memang makhluk yang luar biasa. Dia bisa mengambil benda-benda berharga di dalam bumi, bisa mengambil benda-benda berharga di dalam lautan. Sampai-sampai Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ini punya bala tentara yang berasal dari bangsa jin. Dari jin yang selama ini yang saya dengar dari kisah-kisahnya para wali yang hebat itu, ada jenis namanya jin ifrit. Jin ifrit ini ada yang beriman kepada para nabi, termasuk salah satunya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Jadi jin ifrit ini diperintahkan kepada Nabi Sulaiman untuk memindahkan singgasananya dari singgasana di Yaman itu, dipindahkan oleh jin. Bisa jin, tapi Nabi Sulaiman tidak memperbantukan bangsa jin, hanya memperbantukan seorang wali yang untuk memindahkan singgasananya Ratu Balqis. Dulu pengalaman pribadi, saya pernah mendapatkan
pengalaman tentang masalah jin. Jin ini tidak bisa dijadikan teman. Tidak bisa dijadikan teman. Bila ada orang yang berteman dengan jin, lebih banyak jin tersebut mengelabui manusia. Kalau bisa, jangan bermain-main dengan masalah jin. Jangan bermain-main dengan masalah urusan jin. Kita hanya bisa mempelajari ilmunya jin. Karena sifat jasad kita ini tidak mampu dan tidak bisa disamaratakan seperti jasadiahnya para nabi, kecuali hanya orang-orang tertentu. Jadi saya dulu punya guru Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan, mursyid Thariqah Naqsyabandiyah Mudhariyah. Ada jin datang kepada Syekhul Al-Habib Muhsin, ingin jadi muridnya katanya. Habib Muhsin tidak mau. Ada beberapa ulama ini yang didatangi jin. Kebanyakan para ulama ini tidak mau apabila mempunyai murid jin. Tapi ada juga yang mau. Nah, makanya ada salah satu contoh jin, ya, itu diperintahkan untuk bisa ngambil uang. Ada yang namanya istilahnya uang balen. Uang balen ini dibelikan ke warung, uang 100.000, uangnya kembali lagi. Lah ini kerjanya jin. Orang ini bisa kaya dengan luar biasa karena kerjanya jin. Dan memang ada itu. Saya melihat dan mengetahui teman saya itu bisa menggandakan uang, dan memang benar uang sungguhan. Dan itu kerjanya jin. Jadi uangnya orang bisa disulap untuk ada. Nah, ini kerjanya jin. Nah, makanya para ulama ini sampai-sampai membuat, diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengantisipasi urusannya jin. Allahumma inni a'udzubika, seperti dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi minta perlindungan dari Allah dari godaannya jin dan manusia. Lah, jin apabila kita jadikan sebagai teman, bisa-bisa jin itu menipu sama kita para pemirsa. Nipu kepada pemirsa, nipu kepada kita, membuat kerusakan di dunia ini. Jangan dijadikan teman terlalu akrab. Orang yang senang berteman dengan jin. Jadi saya dulu punya teman itu, buyut-buyutnya pernah melakukan kontrak hidup kepada bangsa jin. Ketika melakukan kontrak hidup dengan bangsa jin, ini ke anak cucunya tetap akan melakukan kontrak. Bisa dilepas kecuali dengan orang-orang yang mempunyai ritual khusus yang luar biasa. Karena tidak semuanya orang mempunyai ritual khusus yang luar biasa, yang pada zaman itu dikenal dengan yang namanya ruqyah. Nah, tidak semuanya orang bisa mendalami belajar ilmu ruqyah. Tidak semuanya. Tapi semuanya orang dipastikan bisa melindungi dirinya dari gangguan jin bila tidak mau dengan ayat-ayat ruqyah. Tapi yang membacakan ruqyah itu tidak semuanya orang bisa. Karena keberhasilan untuk jin keluar dari dalam dirinya tidak hanya sekali dua kali. Oleh karena itu, caranya supaya orang ini tidak terganggu oleh jin, banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak sholat, banyak-banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Zikir para hadirin, zikir ini luar biasa, bisa melindungi kita dari apapun yang tidak membuat kita enak. Ada orang yang berzikir tentang masalah penyakit,
ada orang yang berzikir tentang masalah dunia, ada orang yang berzikir tentang masalah gangguan dari jin. Nah, kita harus tahu yang seperti ini. Nah, makanya saya aneh apabila ada seorang ustadz dengan mudahnya ada jin di dalam dirinya 2, 3. Seharusnya walaupun tahu, tidak seharusnya disampaikan. Takut keliru. Ketika keliru, maka hukum dosa yang akan diterima oleh orang tersebut. Jangan disampaikan. Berapapun jin yang bertengger di dalam tubuhnya, jangan disebutkan berapa jinnya, berapa nonya. Jinnya laki-laki, ada perempuan. Tugasnya kita sebenarnya bukan melihat jin itu, tapi bagaimana caranya jin itu bisa keluar dan tidak mengganggu manusia. Itu sebenarnya syariat yang benar. Bukan tujuannya melihat jin itu laki-laki atau perempuan, gondrong atau tidak jinnya, bertaring atau tidak. Seandainya pun benar, jangan disampaikan. Bila ada orang yang menyampaikan kondisi fisiknya jin, ini lebih banyak kepada orang ini akan selalu lebih banyak berdustanya ketimbang tidaknya. Wali-walinya Allah, mereka itu hanya berdoa sama Allah supaya jin keluar dari dalam dirinya seorang. Setelah itu selesai, ditunjukkan lagi kepada ibadah kepada Allah. Seandainya pun bisa melihat, redam dalam hati, biar cukup rahasia ini dia sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Seperti itu. Nah, dan jin ini punya umur yang relatif panjang, para pendengar. Ketika ada orang yang bisa mengeluarkan jin dari dalam tubuhnya, kalau jin yang pendendam, buyutnya sudah mati, maka anak cucunya diganggu lagi. Itu bisa saja terjadi. Jadi seorang ulama mengatakan, bila kerjanya untuk mengusir jin, hati-hati, berbahaya. Kerjanya mengusir jin. Tapi kalau punya amalan untuk mengusir jin, ini berbeda lagi. Hati-hati, bukannya tidak boleh untuk mengusir jin, silahkan, banyak amalannya. Tapi hati-hati, kasihan kepada anak cucu apabila diganggu oleh jin. Maksud saya seperti itu. Nah, mudah-mudahan ilmu ini tentang masalah jin bermanfaat. Anda bisa membaca referensi yang lebih banyak, dan apabila ada sesuatu yang tidak difahami, silahkan hubungi kami. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.